Halo, selamat datang di Sasena Explore ya. Salam sehat dan salam sejahtera untuk semua. Di ujung-ujung penyelesaian kasus Subang ya, ini kita saksikan semakin memanas. Walaupun sudah ada 2 terpidana, 3 tersangka ya, ternyata kasus ini menurut beberapa pihak masih banyak mengandung kejanggalan dan misteri. Nah, di ujung-ujung ini kan semakin panas ya, dengan datangnya beberapa lawyer-lawyer baru, apakah itu Bang Erdilau di TTPU-nya atau di sekolahannya, dan ini ada Bu Sylvia Devi Sumbaroto ya. Ini menggantikan Pak Rohman. Kalau lihat dari gregetnya, pengacara satu ini nyentrik dan menyala-nyala. Nah, ini yang kita suka ya. Seorang lawyer, saya cukup respect, cukup simpatik ya dengan semangatnya, ya itulah membela klien memang harus begitu. Di luar mereka nanti terbukti salah atau tidak, itu urusan nanti, tapi apa yang diyakini ya itu dia perjuangkan. Nah, ada beberapa pernyataan-pernyataan menarik ya, nanti kita bahas bersama. Pertama yaitu pengadilan atas kasus Subang ini, terutama untuk Pak Yosep ya, Mimin, Abi, dan Arigi ini dikategorikan atau bisa disebut pengadilan sesat ya. Ini pendapat dari Bu Sylvia Devi ya. Yang kedua, masalah menurut analisanya setelah dia mempelajari ya, ditanya ini adalah intuisi atau fakta. Ini berdasarkan fakta temuan-temuan beliau, dia menyimpulkan itu Yosep ini bukanlah pelaku dalam kasus Subang ya. Nah, ini lantas bagaimana nih pendapat para netizen? Karena yang saya baca ini kan ada 3 ya, ada 3 kategori kecurigaan masyarakat. Pertama itu ke Pak Yosep itu sendiri, yang mana proses hukumnya sedang berproses. Yang kedua itu adalah Yoris, yang sampai sekarang juga baru berstatus saksi ya, tidak pernah naik ke tersangka. Nggak tahu nanti kalau di kasus TTPU-nya atau yayasan atau sekolah. Nah, yang ketiga memang ada sedikit orang yang mencurigai pihak lain. Ini masih tanda tanya ya. Nanti kita bahas satu-satu ya. Nah, sebelum kita lanjut, ya alangkah baiknya sumber itu kita lihat terlebih dahulu. Ini adalah sumbernya dari channelnya Misteri Mbak Suci ya. Mas Wawan, Mbak Suci, mohon izin ya untuk ikut menyiarkan pernyataan dari Bu Sylvia Devi Sumbaroto. Jadi saya mau tanya, Pak, ketika disebut miscarriage of justice, Pak Yosep adalah korban peradilan sesat. Bicara peradilan, sistem peradilan pidana itu kan dari polisi, jaksa, urutan pengadilan. Coba deh satu persatu supaya fair. Polisi salahnya apa? Miscarriage-nya polisi itu apa? Ini tangan Polres Subang atau Polres Jabar? Polres Jabar. Polres Jabar. Miscarriage-nya, salahnya, sesatnya Polres Jabar itu apa pada kasus ini? Jadi begini, kita bicara sistem hukum ya. Dimulai dari sebuah BAP, adanya laporan dugaan tindak pidana, dijadikan BAP. Para pihak dituangkan keterangannya melalui berita acara pemeriksaan. Nah, yang ngaco itu, waktu beberapa saksi pun dipanggil di Polres Subang itu, Polres Subang bilang. Kemudian diambil alih ke Polda, yang pada akhirnya banyak sekali ketinggalan di Polres ini. Ada saksi-saksi yang sudah diminta keterangannya tidak dibawa ke Polda, yang pada akhirnya ketinggalan di pengadilan juga dong. Nah, dari BAP yang terkumpul ini kemudian dibawalah ke kejaksaan. Setelah kejaksaan meneliti dokumen semuanya, dijadikanlah sebuah dakwaan. Ini sistem hukum Indonesia loh. Kita lengkap. Lengkap, lengkap. Nah, kemudian dijadikan sebuah dakwaan. Dari dakwaan inilah sama jaksa diadakan penuntutan, dikenakan pasal tuh 340 KUHP junto pasal 55 KUHP. Atas dasar apa? Katanya jaksa, atas dasar BAP yang saya jadikan dakwaan. Itu prosesnya begitu. Nah, tuntutan jaksa ini kadang-kadang memang lebay. Tuntutannya apa?
sama, tuntutannya sama 340, Gimana? alternatifnya nggak ada. 340 Jungto 5556 ya Bang, Mati, seumur hidup. seumur hidup. Oke, tadi itu miscarriage of Harusnya policy. enggak, paling tinggi seumur hidup kan hukumannya 20 tahun ya Bapak. Ya. Miscarriage of polisi udah. Miscarriage of jaksa apa? P21 kan itu. Nah jadi gini Bang, kepolisian belum selesai Bang, Belum selesai. masih panjang itu. Menurut saya. Ketika adanya laporan tindak pidana, kan itu prosesnya penyelidikan dulu tuh. Harus. Makanya kadang-kadang penyelidikan bisa setahun. Ya orang bilang dibekukan lah, percuma lapor polisi, ini di penyelidikan. Karena penyelidikan ini tidak ada kuhapnya, tidak ada peraturan perundang-undangannya. Tuh polisi mau ngapain itu taruh di meja bertahun-tahun boleh? Nah, apa yang harus dilakukan? Meminta SP2HP bagi pelapor. Ini tidak ada. Saya nggak tahu, saya waktu itu nggak ada Bang. Tapi kalau menilik daripada peristiwa ini, yang begitu cepat ya setelah saudara Danu mengajukan diri sebagai judicial review, Justice kolaborator. justice kolaborator, Abi Argi Yosef ditersangkakan. Berarti mereka itu tidak menggunakan aturan hukum putusan MK nomor 21 2014. Dimintai keterangan terlebih dahulu dong Bang. Nggak ada. Kemudian harus 2 alat bukti sah yang cukup deh, 184. Kemudian prinsip kehati-hatian ketika mentersangkakan orang. Kan yang diangkat itu. Nah kemudian alat bukti harus relevan dengan pasal yang disangkakan 340 55. Sementara alat gunungnya nggak ada Bang. Itu kan alat bukti yang sah, harus alat bunuh dong, namanya pembunuhan, betul nggak? Kemudian alat bukti satu lagi apa? Bisa nggak kalian menebak? Saya nggak bisa. Berarti 2 alat bukti yang cukup sesuai undang-undang pasal 184 KUHP itu tidak terpenuhi. Makanya saya bilang, jangankan jadi terpidana, jadi tersangka saja, Yosef itu belum layak. Mimin, Abi, dan Riki juga nggak layak, Pak. Makanya saya bilang ini kasus menarik. Lompat ya. Nah, kalau hakim, miscarriage-nya apa? Sesatnya apa? Ya kan gini Bang, hakim itu kan meneliti fakta persidangan nih. Ya. Hakim pengadilan negeri, dia mendengarkan saksi, melihat barang bukti, petunjuk, keterangan dan sebagainya, ahli kan begitu. Yang mencatatkan siapa? Panitera, yang ketak-ketik itu kan. Nah, miscarriage hakim adalah ketika saya eksaminasi kan, penerapan hukumnya yang salah dong. Iya. Penerapan hukum bagaimana? Dikatakan pasal 340 pembunuhan berencana junto pasal 55 penyertaan, sementara the whole story dakwaan itu nggak benar Bang. Bagaimana ulus testis dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk menghukum Yosef begitu. Makanya kita perlu hakim. Makanya pada hukum itu hakim, jaksa, penyidik, pengacara. Karena ada miscarriage itu, Kasil juga memperjuangkan ke Kompolnas, ke KY, Saya belum ya. ke sana. Karena saya baru muncul seminggu lalu Bang. Gitu? Saya baru muncul seminggu lalu dalam waktu 3 malam 4 hari. The whole story is there, memori kasasi. Tolong baca ya Bang. Sudah kasus berapa? 240 hari paling lama 8 bulan, paling cepat 3 bulan. Biasanya kalau kasus-kasus yang jadi narik perhatian lebih cepat sih. Nah, miscarriage-nya seluruh subsistem peradilan pidana itu, baik polisi, jaksa maupun hakim, seperti yang tadi Kak Sira ceritakan, itu berbuat akar dari apa sih? Karena memang mereka kemampuan kerjanya kurang, atau ada problem integritas, atau apa ini? Sampai tanda petik ngawur begini, kalau dibahasakan sederhana ya. Inilah yang harus, ngawur begini. sistem hukum kita harus dirubah. Bagaimana bisa sebuah BAP yang notabene itu jadi berliannya sebuah perkara pidana ini, itu kemudian diasahnya oleh orang yang tidak kompeten.
Penyidik rata-rata nggak kompeten, banyak saya temukan. Nanti kalimat itu. Oh, nggak masalah. Penyidik rata-rata. Penyidik rata-rata kurang kompeten, karena saya temukan baik di Polsek, di Polres, itu mereka lulusan SMA. Kan Ada wasidik, ada di reskrimum. saya sedang bicara penyidikan ini boleh ya. Jadi saya juga dipanggil ke sana dulu. Saya bicara penyidik yang saya temukan berhadapan. Ada PP pemerintah nomor 42 tahun 2017 yang menyatakan jabatan fungsional kepolisian harus memiliki sertifikasi kompetensi, yaitu penyidik. Kompetensi penyidik. Iya, harus punya sertifikasi. Makanya nggak ada. Rata-rata itu. Iya, akhirnya ketika mereka membap-kan seseorang pastinya copy paste. Oke ya, itu satu masalah istilah pengadilan sesat buat Pak Yosep. Kita lanjut dulu ya ke video berikutnya tentang Yosep dan Yoris ini bukanlah pelakunya. Terus saya mau kasih pengumuman sedikit ya Bang. Silakan. Ini ada hasil analisa saya ya. Bahwasannya Yoris tidak ada kaitannya dengan pembunuhan dan Yoris itu tidak ada dalam daftar list saya sebagai pembunuh, Bang. Oh gitu. Iya, Bang. Kenapa bisa langsung muncul statement itu, Kak Sil? Ada nanti Bang. Nanti akan saya paparkan yang jelas. Sebenarnya tujuannya adalah Yoris, tapi kenapa kenanya Yosep? Itu, Bang, kuncinya. Oh, jadi yang di TO itu harusnya Yoris. Yang di TO harusnya Yoris, oke. Tapi yang kenapa Yosep? Karena pas Pak Yosep yang datang. Ya. Nah, Pak Yosep pernah berkata apa? Kata jangan sampai saya jadi korban ketiga ya. Nah, jadi sebenarnya pokoknya saya cuma dari hati saya yang paling dalam bahwa Yoris bukan pelakunya dan Yoris sudah saya coret dari list. Itu, mohon maaf, itu berdasarkan temuan secara fakta atau itu isi aja? Sebagai Fakta dong, Bang. Secara fakta. Oke. Secara fakta. Ya. Karena dengan statement Kak Sil ini bakal bisa jadi kontroversi loh, jangan salah. Karena memang sebagian orang di luar sana masih banyak beranggapan YRI juga terlibat kayak gitu. Tapi akhirnya kegeser ke yayasan kan sekarang gitu loh. Ya oke. Ya nggak apa-apa Bang. Kan itu hak orang ya. Ya, siap. Berasumsi, menebak, dan sebagainya. Tapi saya setelah saya teliti ya sampai alhamdulillah tidur saya cuma 2-3 jam aja ya. Yoris tidak bersalah, Bang. Yoris tidak bersalah. Ini menurut Sylvia, Bang. Oke ya, itu dua pernyataan yang akan kita bahas. Pertama tentang pengadilan sesat untuk Pak Yosep ini ya. Yang kedua bahwa Yoris ini tidak masuk dalam list pelaku pembunuhan. Oke. Untuk yang pertama masalah pengadilan sesat ini tentunya kita serahkan kepada pihak-pihak yang berkompeten apakah betul pengadilan yang telah dilakukan untuk Pak Yosep ini adalah pengadilan sesat ya, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemutusan. Kalau kalian ada komen silahkan. Ini untuk masalah pengadilan sesat ya, karena kita sebagai masyarakat awam sendiri nggak tahu menau tuh sesat atau tidaknya itu seperti apa. Apakah seperti yang diuraikan tadi oleh Bu Sylvia ya, penyidiknya sendiri kurang kompeten karena nggak ada sertifikatnya dan lain sebagainya. Yang kedua, ini yang bagi saya sangat menarik ya, yaitu masalah Yoris. Ini sebenarnya menjadi target utama untuk dikambing hitamkan, istilahnya seperti itu ya. Tapi terkenanya Yosep. Kok bisa seperti itu? Karena menurut beliau Yosep kebetulan yang datang duluan. Kita tetap harus hormati proses hukum yang sedang berjalan. Ya, bagaimanapun ini sudah ditempuh oleh pihak kepolisian, JPU, dan hakim. Di mana sudah ada vonis, walaupun masih ada kasasi. Ya. Kalau saya pribadi untuk kasasi ini ya pesimis sih untuk diterima. Ya walaupun tetap ada kemungkinan yang lain ya. 80-90% pesimis untuk bandingnya Pak Yosep ini diterima.
Ya, sisanya kita serahkan ya kepada Yang Maha Kuasa tentunya. Karena Yang Maha Kuasa tentunya lebih tahu daripada kita mana yang terbaik untuk hambanya. Oke, karena gini ya, di publik netizen itu kan memang terpecah menjadi dua, ya, dengan serpihan kecil menjadi tiga. Pertama, yang memang mencurigai dan meyakini bahwa Pak Yosep adalah pelaku utamanya, ya, di samping dibantu Danu, Mimin, Abi, dan Ariki. Intinya sesuai dengan proses hukum yang sekarang berjalan. Tapi tidak sedikit pula ada yang masih mencurigai Yoris, ya, dengan adanya kejanggalan-kejanggalan yang sudah banyak kita bahas. Ya, contoh sajalah tentang pergerakan mobil Alphard menurut Yoris saat itu, ya, dimana di situ ada kata-kata jeduk paeh, mau ke sana mati karena ada kunci otomatis diralat. Terus munculnya Facebook Ruru Hakuso. Terus munculnya video di mana saat menyolatkan jenazah dan juga di pemakaman tidak memperlihatkan kesedihan, ya, justru mementingkan tasnya. Terus di saat pas kejadian pun juga sama. Body language-nya itu, bahasa tubuhnya memang banyak menilai baik Pak Yosep maupun Yoris ini sangat mencurigakan. Tidak seperti orang yang kehilangan keluarganya dengan sadis, walaupun itu pun tidak bisa menjadi patokan, ya. Dan masih banyak hal lagi yang dipertanyakan, numpang mandi lah, terus motor Aerox lah, ya. Dan ada beberapa channel memang saya perhatikan juga giringnya arahnya ke sana terus, ya. Yang saya nilai arahnya bidikannya ke Yoris, Mr. Blank lah dan lain sebagainya. Netizen pun sama. Nah, sekarang dengan pernyataan PH barunya Pak Yosep, yaitu Bu Sylvia Devi Subaryoto ini, kira-kira gimana nih yang masih menyudutkan Yoris, ya. Nah, terus pendapatnya para netizen juga yang memang meyakini bahwa Pak Yosep pelakunya juga gimana? Karena yang saya tangkap di sini, ya, pelaku sebenarnya bukanlah Yosep, bukannya Yoris. Ada orang lain, mereka yang mengkafidamkan. Nah, kalau kita bahas di sini, ini gimana caranya mereka masuk, ya? Tidak ada pintu rusak, tidak ada jendela rusak, tidak ada akses masuk yang memang disengaja, ya, dipaksakan. Oke lah, namanya juga pembunuhan berencana. Tapi setidaknya paling tidak melibatkan orang dalam atau orang terdekat. Kalau kita pakai keterangan Pak Yosep, malam itu dia pergi, kuncinya dibawa agar nanti pulang pagi-pagi tidak menyusahkan tuan rumah. Apakah ada yang menduplikat kunci tersebut? Nah, yang menduplikat kunci tersebut siapa? Ya, orang-orang terdekat korban. Bisa Yoris, bisa Pak Yosep, ya, bisa Danu, bisa pegawai-pegawai yayasan, itu akses untuk masuk. Tapi kalau kita ke kronologi kejadian, ini kematian korban pertama dan kedua menurut ahlinya itu berjarak 4-5 jam. Kalaulah si dalang ini, ya, menyewa orang untuk menghabisi kedua korban, tentunya pakai cara-cara yang efektif dan efisien. Tidak seperti dalam kasus Subang, sampai jam 6 sampai jam setengah 7 mobil Alphard masih ada pergerakan. Ini di luar kesaksian Danu, ya, kesaksian yang kita pakai kesaksian Mang Ajat yang tidak dihadirkan dalam persidangan. Ada juga kesaksian Mang Suja, penumpang angkot dan supir angkot. Apakah dihadirkan juga? Nah, hal-hal ini perlu dikaji. Kenapa kalau orang luar yang melakukan hal itu bisa selama itu senyaman itu, tidak takut nanti ada keluarganya yang datang, ya, terus ketahuan. Yang memperkuat adanya orang lain itu hanyalah ditemukan 2 DNA asing yang menurut saya keotentikannya masih diragukan, ya, karena sudah terkontaminasi baik itu dengan udara, angin, ya, air, apalagi yang punya Danu yang beberapa hari kemudian baru diambil di kaosnya. Nah, seandainya kita berandai-andai bukanlah Yosep, bukanlah Yoris,
siapa mastermind-nya di sini. Apakah ini berkaitan dengan uang nilai besar yang terjadi di yayasan tersebut? Mungkinkah memang benar di yayasan ada TTPU, ya, tindak pidana pencucian uang, sehingga itu menjadikan suatu masalah karena kebetulan kedua korban ini adalah bendahara dan sekretaris yayasan. Nah, menurut kalian gimana? Kita jadi pusing kembali ya. Kalau bukan Yosep dan Yoris pelakunya, lantas Danu bekerja untuk siapa? Keterangan Danu itu bagaimana? Ya semuanya kita kembalikan ke penegak hukum. Ya penegak hukum itu ada kepolisian, ada jaksa, ada hakim, dan juga para lawyer yang mendampingi kliennya masing-masing. Mereka ini kan berjuang untuk menegakkan suatu keadilan, sama ya. Bu Sylvia sendiri di Polda kemarin infonya sempat marah-marah ya berkaitan dengan psikotes yang dijalani Abi dan Arigi. Sudah season pertama sudah selesai, ini mau dilanjut lagi season kedua, katanya besok lagi suruh datang. Beliau nggak setuju dengan hal itu. Itu untuk statement Bu Sylvie yang mengatakan bahwa Yoris jauh dari itu. Memang dari faktanya dari sampai sekarang Yoris ini tidak ditemukan ya hal-hal yang menjurus Yoris terlibat dalam pembunuhan tersebut. Ya, ini fakta persidangannya ya. Penyidikan yang sampai sekarang kan memang tidak kita ketemukan walaupun masih banyak orang yang curiga. Nah sekarang kita dibawa ke suatu angan-angan lantas siapa? Ya semuanya kembali ke kita ya. Kita tinggal meyakini yang mana karena kita ini mengamati dan juga memperhatikan yang bisa kita lakukan itu. Semuanya tetap kita kembalikan ke penegak hukum. Semoga penegak hukum ini tidak salah langkah ya, tidak salah target dan lain sebagainya. Kalau Pak Yosep yang ditarget tujuannya untuk apa? Apakah Pak Yosep dan keluarganya punya masalah dengan orang penguasa mungkin yang punya uang di sana, uangnya kepake, nggak bisa dikembalikan, terus mereka marah, mengancam, karena stepnya sebenarnya yang mau dihabisin satu keluarga, termasuk Yoris, ya Pak Yosep dan mungkin menantunya. Yang menarget mereka kira-kira siapa? Kita berharap Pak Yosep jujur ya, kira-kira Pak Yosep itu punya masalah dengan siapa? Masalah itu datangnya dari mana? Dan kita berharap kepada Bu Sylvia ini menyala tetap menyala sampai masakannya matang siap disajikan. Jangan sampai di pertengahan gasnya habis. Nah, repot ya. Oke, itu masalah statement bahwa bukan Yosep, bukan Yoris pelakunya, tapi ada orang lain. Nanti kita bahas lebih runut lagi ya masalah hal ini, karena jangan sampai kita terbawa opini yang berkembang. Boleh saja orang-orang berpendapat karena ini baru pendapat dan analisa Bu Sylvia, tapi semuanya toh tetap harus kita kembalikan ke pihak yang berwenang. Nah, rencana yang lain Bu Sylvia ini atas status MAA dia mau menempuh pra peradilan kembali. Apakah bisa? Ya kita tunggu ya. Oke, itu hal-hal yang perlu kita bahas saat ini ya, perkembangan terbaru tentang kasus Subang, di mana MAA belum juga naik P21 ya. Kita harapkan mereka mendapatkan suatu kepastian ya. Kalau memang memenuhi syarat, alat buktinya komplit, ya segera dinaikkan. Karena Bu Sylvia juga menanyakan hal itu ya, kira-kira MAA itu ditersangkakan atas dasar apa gitu loh, berkesesuaian atau tidak. Ini bagus karena kita juga harus mengkritiki kinerja Polda Jabar ya, mentersangkakan orang hampir 1 tahun tanpa status. Kalau itu menimpa kita juga gimana coba ya, sekalian aja. Kalau memang di P21 kan putuskan di pengadilan, kan pengadilan nanti yang akan mengadili mereka. Karena untuk menghilangkan status tersangka kan ada 3 kalau nggak salah ya, pra peradilan, terus yang bersangkutan meninggal, terus SP3 dari pihak penyidik. Tapi saya pikir tetap lanjut ke P21 ya. Karena apa? Marwah dan martabat kepolisian seluruh Indonesia ini dipertaruhkan oleh Polda Jabar, termasuk kejaksaan dan pengadilannya. Oke, dari saya itu ya. Kalau kalian punya saran, masukan ya, mungkin ada pendapat, silahkan. Kita tetap di jalur lurus, kita kawal. Yang terpenting ini keadilan buat kedua korban ya. Jadi prioritasnya adalah keadilan buat kedua korban. Siapapun pelakunya, siapapun yang terlibat,
mau orang biasa, mau pejabat, sikat. Itu mau kita. Ya, jangan sampai kita malah terpecah belah, kita inginnya memperjuangkan keadilan buat korban, malah dibikin rancu, berpikir ke sana, pikir ke sini. Kita support Polda Jabar untuk menuntaskan kasus ini. Bila perlu, minta tolong Mabes Polri ambil alih kasus ini. Kalau memang dirasa ruwet, ya, ini sudah 3 tahun lebih. Saya kira itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. See you next time. Bye-bye.